Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, Pak Oma, adik-adik, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali kita saat ini akan merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala. Pada hari ini dengan tema karya terbesar. Firman Tuhan ini saya dasarkan dari Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah 1. Sebuah masa di mana kita diajak kembali menghayati bagaimana perjalanan kehidupan Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini, untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi janji keselamatan Allah di tengah dunia yang sudah dinubuatkan dari sejak zaman para nabi. Bagaimana Yesus harus menyatakan rencana Allah untuk menyelamatkan dunia ini, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib. Ini adalah karya terbesar dalam kehidupan umat manusia. Yesus selama hidupnya sudah membantukan banyak sekali karya yang luar biasa. Yesus memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang, menyembuhkan orang sakit, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati bisa dibangkitkan. Yesus juga memberikan banyak pengajaran yang bisa membuat orang banyak berubah, memiliki pencerahan, mengalami pencerahan yang mengubah hidup paradigmanya, sehingga banyak orang berbondong-bondong untuk ikut Yesus. Banyak orang yang berharap Yesus menjadi Mesias dalam perspektif orang Yahudi, dalam pemahaman yaitu mereka akan dipimpin oleh Mesias ini untuk beroleh kebebasan, kelepasan dari penjajahan Romawi. Tetapi Mesias yang sesungguhnya bukanlah seperti yang mereka harapkan. Bahkan para murid pun banyak yang menyangkali. Petrus sendiri yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias tidak ingin Yesus mengalami penderitaan. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan bahwa ia harus menderita sengsara, bahkan ia harus mengalami kematian, namun pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Saudara, dalam perspektif lain, Paulus yang juga bisa dikatakan memberikan atau menceritakan tentang Tuhan Yesus, menegaskan apa yang dijalani oleh Yesus, keteladanan Yesus melalui pengorbanan di kayu salib itu adalah sesuatu yang memang nyata ingin Tuhan Yesus tunjukkan. Bagaimana memang semestinya kita ingin menjalani menggenapi rencana Allah. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 semestinya merupakan sebuah narasi yang disampaikan oleh Paulus, bukan hanya untuk menggambarkan bagaimana Yesus yang adalah Allah sendiri rela mengosongkan dirinya, bahasa Yunaninya itu kenosis, Bapak Saudara, menjadi manusia biasa, bahkan menjadi budak. Itu semua dilakukan untuk menyatakan caranya, menyatakan pendekatannya dalam menyelamatkan manusia. Ia taat sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan nama segala nama di dunia ini. Dan supaya semua orang bertekuk lutut, menyembah, mengaku dengan lidahnya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Bapak dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menunjukkan ketaatan, kesetiaan itulah Yesus rela menjalani apa yang harus dia tempuh, kematiannya di kayu salib. Dalam masa-masa prapaskah ini, kita diajak untuk sungguh-sungguh menghayati keteladan Yesus, kerendahan hati, pengosongan diri, untuk boleh benar-benar menggenapi apa yang menjadi janji dan rencana Allah. Kiranya kita pun juga boleh mengikutinya dengan aksi penyangkalan diri, dengan aksi pengosongan diri kita, dengan aksi kepedulian kita selama masa prapaskah ini. Biarlah itu semakin menghayati, semakin membuat kita mengerti, memahami, dan menghayati apa yang sudah Kristus teladankan dalam kehidupan kita. Bersyukur Bapak Saudara, panitia mengajak kita untuk menyadari, untuk kita menanggalkan keegoisan kita, keindividualisan kita, bahkan mungkin juga keserakahan dan ketamakan kita, untuk kita memiliki kepedulian nyata menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan modal usaha, membutuhkan dukungan untuk dan semangat untuk melanjutkan karya kehidupannya. Kiranya kita dimampukan untuk semakin merasakan, menghayati, untuk mengosongkan diri demi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kehebatan diri kita, untuk menyombongkan diri kita, tetapi justru itu yang harus kita tundukkan, bahwa ini semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan yang lebih dulu menyerahkan hidupnya. Lagu karya terbesar Bapak Saudara dinyanyikan sama-sama oleh Grace dan Michael bersama saya sebagai pengiring dan juga sebagai pendukung ujian. Akan kita saksikan, kiranya ini juga boleh menjadi pengingat kepada kita untuk terus menundukkan diri kita di bawah kaki Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita saksikan bersama.
Bapak, Ibu, Saudara, Opa-Oma sekalian, kiranya pujian tadi boleh mengingatkan kepada kita untuk terus bersyukur, menghayati, menghargai karya Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita pun memiliki bukan hanya kepedulian, tapi juga menundukkan keegoisan, keindividualisan kita, ketamakan kita, keserakan kita, untuk memiliki kepedulian nyata bagi orang-orang supaya nama Kristus dipermuliakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kembali pada hari ini kami diajak untuk menghayati, diajak untuk mengikuti bagaimana Kristus menggenapi apa yang menjadi janji dan rencana Allah bagi keselamatan dunia, di mana Kristus yang sebenarnya adalah Allah sendiri yang rela turun ke dunia menjadi manusia biasa, bahkan menundukkan dirinya seperti budak ketika dia harus ditangkap, disiksa dan dihukum mati dengan cara disalibkan. Tapi Yesus menjalani itu semua demi kemuliaan Allah di dalam kehidupannya, yaitu untuk penebusan manusia yang berdosa. Ajarkan dan mampukan kami untuk bukan hanya memahami, menghayati, tetapi juga meneladaninya Tuhan, ketika kami juga menyangkali diri kami di masa prasaga ini, agar kami benar-benar hidup sebagai pengikut-Mu, hidup sebagai murid-murid-Mu yang terus menyatakan kasih-Mu dalam tindakan nyata. Tuhan berkati panitia Paskah yang terus juga menyiapkan, juga terus melakukan berbagai tindakan nyata untuk menolong kami umat-Mu, untuk terus meneladani Kristus. Tuhan berikan kesehatan, berikan hikmat, kebijaksanaan, agar apa yang direncanakan segala satunya seturut dengan firman-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami saat ini teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah banjir di mana-mana, di Bekasi, di Tangerang, di Jakarta terutama, juga di beberapa tempat dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Kami mohon Tuhan senantiasa hadir, memberikan kekuatan, kesabaran, kebesaran hati, terlebih perlindungan kesehatan karena situasi yang tidak nyaman, terutama juga pandemi yang masih terjadi. Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan, juga mampukan para aparat yang menolong, bahkan kami semua Tuhan juga memiliki kepedulian nyata untuk membantu menolong saudara-saudara kami yang terdampak banjir ini. Tuhan, kami juga mau mendoakan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, dalam kesakitan karena berbagai sakit yang dideritanya, terutama untuk sakit menahun. Tuhan terus memberkati keluarga yang merawatnya, diberikan hikmat, kebijaksanaan dan kesabaran. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam pemulihan terkena COVID. Tuhan yang akan terus melimpahkan kesabaran, semangat dan sukacita, agar sampai pada waktunya mereka juga boleh benar-benar sembuh, dipulihkan dan melanjutkan kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk tetap setia, percaya dan terus melakukan apa yang sudah Tuhan teladankan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hanya Dialah yang tahu tentang segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap masa yang